Halo adik-adik, bertemu lagi di ibadah online pelayan anak GPIB Anugerah Bekasi. Nah, pada hari ini kakak Rahel dan kakak lain-lainnya akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu. Selamat pagi Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami anak-anakmu sudah siap mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Kagel ulangin. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9 yang bunyinya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini.
Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami, berikan kami hikmat untuk dapat mendengar dan memahami maksud daripada firman-Mu. Lindungi kami Tuhan dari kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi ini terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, kita mau nonton film ya? Oh ya, kita mau saksikan film tentang Nehemia dan Ezra. Minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu.
mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik, seru nggak filmnya? Seru ya? Kita jadi tahu siapa itu Nehemia, siapa itu Ezra. Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta. Sedangkan Ezra adalah imam dan ahli kitab yang ditugaskan oleh Raja Persia untuk apa? Untuk memberitakan firman. Ya, dia mengatur semua masyarakat Yahudi yang ada di Palestina yang kacau balau. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa bagaimana Ezra tetap menyatakan keinginannya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat tadi di film itu apa? Lagi sedang membangun ya, Nehemia, Ezra, mereka membahu-membahu dengan rakyat bangsa Israel, bagaimana membangun yang bangunannya sudah rusak. Nah, adik-adik juga seperti itu. Kalau adik-adik tetap mempunyai semangat melayani, semangat membangun, Tuhan Yesus pasti berkati. Contohnya, adik-adik tidak pernah lelah ya, sudah hampir 1 tahun, kita tetap tidak bisa bertemu. Kita tetap ibadah online. Tapi, dari setiap minggunya, Kak Ia melihat bahwa viewer dari Pelkat YouTube Anugerah Bekasi semakin banyak. Berarti adik-adik tetap berkerinduan untuk tetap beribadah walaupun lewat online. Salah satunya seperti itu. Adik-adik tetap baca Alkitab, tetap beribadah, tetap berdoa. Nah, Tuhan pasti berkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan menyanyikan satu buah lagu.
Kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Tuhan, kami ucap syukur Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan mau berkati gereja kami, gereja GPIB Anugerah. Tuhan mau berkati segala aktivitas gereja kami, segala acara yang akan dilaksanakan gereja kami. Tuhan juga mau berkati Pak Pendeta, para kakak-kakak lain dalam segala pelayanan mereka, dalam segala tugas mereka. Tuhan mau berkati. Tuhan juga mau berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan mau berkati dari presiden hingga yang terendah RT RW. Tuhan mau berkati mereka dalam pimpinan mereka, dalam segala tugas-tugas mereka. Tuhan juga mau berkati kiranya bencana alam yang terjadi dalam bangsa kami ini. Tuhan mau berkati agar tidak terjadi bencana lagi. Tuhan juga mau berkati Tuhan untuk orang sakit. Tuhan mau berkati orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan mau berkati mereka. Tuhan mau berkati obat-obatan mereka, kiranya mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan juga mau berkati Tuhan untuk orang tua kami dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan mau berkati juga. Inilah doa kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nanti adik-adik jangan lupa taruh persembahannya di amplop, dititip ke papa mama, biar nanti papa mama yang bawa ke gereja. Nah adik-adik, saatnya kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja kami, dan berkatilah majelis jemaat agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, di penghujung ibadah ini, sebelum kita tutup ibadah online kita akan menyanyikan lagu satu pujian.
Adik-adik, kita siap untuk menerima berkat. Kita tunduk kepala, tutup mata, mari kita terima berkat. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa bersama-sama dengan kami, adik-adik Pelkat yang ada di rumah, kami, kakak-kakak layan yang melayani, para orang tua yang selalu menjaga dan merawat adik-adik. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menaungi kami sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah selesai ibadah online kita. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Jangan lupa adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa kalau tidak penting, tidak boleh kemana-mana ya. Stay at home ya, tetap di rumah. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Kita ketemu lagi minggu depan lewat ibadah online PLKP AGPB Anugerah Bekasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.